4. Tung ning ning ning. Assalamualaikum. Mohon kepada seluruh CGP Angkatan 11 untuk memasuki ruang kelas karena kegiatan Lokakarya 1 akan segera dimulai. Ting nung nung nung. Sementara itu di ruang koordinasi PP. Assalamualaikum rekan-rekan PP semua. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan Lokakarya 1. Saya Rahmat Adi sebagai moderator, presenter sekaligus bagian konsumsi bersama dengan Bapak Haikal sebagai observer dan juga Ibu Fatmawati, Ima Fatmawati sebagai pengajar praktik, Ibu Harvina dan juga Ibu Halimatus Sadiah. Kemudian juga sebagai calon guru penggerak ada Ibu Suaidah dan Iin Mukhalifatun. Baiklah rekan-rekan PP semua, mudah-mudahan kegiatan Lokakarya 1 ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih, kami persilakan untuk ke ruang kelas masing-masing. Silakan Ibu Halimah. Baik, di kelas 91. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu CGP hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, sebelum kita memulai serangkaian kegiatan acara kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran kegiatan kita di pagi nantinya sampai sore ya Bapak Ibu. Nah, baiklah kita berdoa dulu Bapak Ibu menurut keyakinan kita masing-masing. Mari kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. Selesai. Nah, semangat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi. Alhamdulillah. Luar biasa. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik, senang rasanya bisa melihat wajah Bapak Ibu kembali di Lokakarya pertama atau biasa kita sebut dengan Lokakarya 1 ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada Bapak Ibu CGP hebat di sini di kelas 91. Siapa di antara Bapak Ibu yang sebelum hadir ke tempat ini sudah sarapan? Saya sudah sarapan, Bu. Alhamdulillah. Oke. Siapa di antara Bapak Ibu yang hadir ke tempat ini tadi sebelumnya sudah minum teh atau kopi? Siap, sudah kopi, Bu. Alhamdulillah, semangat. Jadi semangat ya Bapak Haikal. Siap. Di antara Bapak Ibu yang sudah berolahraga pagi di sini, siapa Bapak Ibu? Tidak sempat, Bu. Oh, tidak sempat nih, sudah rempong dengan ibu rumah tangga. Baik. Iya, Nah, baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai sesi demi sesi, mari kita bentuk semangat pagi kita dengan ice breaking. Mari Bapak Ibu, kita maju ke depan, kita buat lingkaran. Oke, siapa di antara Bapak Ibu yang pernah ke Amerika? Belum pernah, Bu. Belum pernah, tapi walaupun belum pernah, Bapak Ibu tahu dong siapa musuh Indian pada zaman dahulu? Cowboy. Baik. Nah, siapa yang tahu kelengkapan cowboy yang digunakan oleh cowboy dulu? Bu. Ya, silakan. Tali lasso. Tali lasso, bukan Ari Lasso ya, Pak? Bukan. Nah, baik. Nah, tali lasso, senapan. Pistol. Oke, baik. Ada pistol, ada senapan. Nah, di sini Bapak Ibu kita nantinya akan bermain ice breaking dengan judul tembak nama. Nah, sekarang saya ini ceritanya menjadi koboi, memiliki senapan. Nanti pada saat saya menembakkan Bapak Ibu CGP, siapa yang kena tembak itu silahkan jongkok. Lalu orang yang berada di sebelah kiri atau kanannya menyebutkan nama lawannya. Nah, misalkan nih, saya tembak Ibu Suaida nantinya. Ibu Suaida jongkok. Nah, dan siapa yang berada di sebelah kanan atau kirinya Ibu Suaida, silakan lebih dulu menyebutkan nama lawannya. Siapa yang lebih cepat, dia yang menang. Dan yang kalah, silahkan keluar dari lingkaran. Lingkaran kita nantinya akan semakin mengecil. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak, siap, Bu. Ya, kalau sudah tidak ada, kita siap mulai. 1, 2, dor, Ibu Suaida. Pak Haikal.
Ya, Ibu Iin menang Bapak Haikal. Silakan Bapak Haikal bisa keluar dari Siap, Bu. lingkaran kita. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti ice breaking kita. Jadi kita sudah membentuk semangat pagi kita. Kita kembali ke tempat duduk Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih. Oke, baiklah Bapak Ibu. Nah, kita akan melakukan perkenalan kembali setelah melakukan perkenalan di loka orientasi. Karena mungkin saja Bapak Ibu lupa dengan saya bahwa saya ini PP-nya, atau lupa dengan Bapak Ibu PP yang lain, atau kemarin tidak satu kelas ya Bapak Ibu. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu sebutkan nama dan hal yang terbaik yang Bapak Ibu lakukan selama 1 bulan. Guru. Nah, jadi 1 bulan terakhir ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Halimatus Sa'diah dari UPTD SMP Negeri 3 Kokoh. Jadi hal yang terbaik yang saya alami selama 1 bulan ini, ada Bapak Ibu salah satu murid saya yang mengatakan bahwa saya ini menjadi lebih kreatif daripada sebelumnya. Silakan dilanjutkan oleh rekan PP saya. Dimulai Ibu Harvina. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, saya Harvina. Salah satu hal terbaik yang saya alami adalah ketika melihat momen siswa-siswa saya mengalami lampu menyala. Jadi lampu menyala ini adalah momen ketika mereka tiba-tiba memahami konsep yang sebelumnya mereka perjuangkan. Ternyata tidak ada yang lebih memuaskan daripada menyaksikan wajah mereka berubah dari ekspresi kebingungan menjadi ekspresi yang tercerahkan. Begitu Ibu. Lanjut Ibu Ima. Baik, mohon izin Ibu, saya Ima Fatmawati, saat ini bertugas di SD Negeri Sumberjo Kabupaten Banyuwangi. Hal yang membuat saya menyenangkan sekaligus membanggakan Ibu, yang awalnya rekan guru di sekolah saya sangat ngeri mengikuti atau mendaftarkan diri pada pendidikan guru penggerak. Antusias mereka menjadi luar biasa. Itu yang paling berkesan buat saya. Terima kasih. Baik, karena dari rekan pengajar praktik sudah selesai, baiklah dilanjut dari PP dari CGP saya ya, Ibu Suaida, dan nantinya dilanjut ke CGP-nya Ibu Harvina dan juga dipersilakan Ibu Suaida perkenalkan diri. Baik, saya Suaida dari SMP SMK Tanjung Bumi. Hal terbaik yang saya rasakan ketika kemarin saya disambut siswa saya begitu saya datang ke sekolah dengan senyum yang sangat mekah begitu. Terima kasih. Baik Ibu Iin. Baik, saya Iin Mukhalifatu dari SDN 2 Tampo. Hal terbaik dalam sebulan ini yang saya alami adalah ketika saya semakin dirindukan murid-murid di kelas. Jadi saya merasa senang atau merasa sudah menjadi guru sesungguhnya ketika murid-murid saya rindu akan belajar di kelas bersama saya. Terima kasih. Oke, lope-lope buat Bu Iin. Baik, lanjut Bapak Haikal. Haikal, saya dari SMK Negeri 1 Banyuwangi. Hal yang terbaik yang pernah saya lakukan adalah menggerakkan teman-teman untuk mendaftarkan sebagai guru penggerak dan lulus 10 orang. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, sesi perkenalan sudah kita perkenalkan diri semua, jadi kita bisa mengenal satu sama lainnya. Bapak Ibu, tujuan loka karya pertama ini adalah sebagai berikut. Bapak Ibu bisa sambil lalu membaca di lembar atau buku yang telah Bapak Ibu miliki. Nah, Bapak Ibu, di akhir loka nantinya, Bapak Ibu dapat memanfaatkan atau memetakan manfaat area kontrol di komunitas praktisi yang sudah ada di lingkungan Bapak Ibu, serta peran Bapak Ibu untuk memperbesar manfaat dari komunitas praktisi. Nah, Bapak Ibu, untuk mencapai tujuan loka karya pertama ini, agenda yang harus kita pelajari dan harus kita lakukan yaitu inilah menu belajar kita yang sudah ada di papan atau di layar yang telah kami sediakan. Nah,
Bapak Ibu, untuk mencapai tujuan belajar dan membuat situasi kita belajar nantinya akan nyaman, mari kita buat sebuah kesepakatan belajar untuk loka karya pertama ini. Apakah ada ide atau ada saran nih dari Bapak Ibu yang bisa masukkan untuk kesepakatan belajar kita? Mari Bapak Ibu sumbangkan saran atau idenya. Ada Bu, tepat waktu. Oke, tepat waktu. Saya bantu Data ketik. kebersihan, Bu. Oh, bagus. Harus bersih ya, Bapak ya. Oh, cok sembrono. Oke, lanjut. Ada lagi nih. Menghargai pendapat orang lain. Oh, bagus. Harus saling menghargai. Itulah toleransi. Baiklah, Bapak Ibu, saya akan bacakan kembali. Terima kasih atas saran dan idenya. Jadi kesepakatan belajar kita yang pertama adalah harus tepat waktu. Datang tepat, pulang tepat, dan honor nanti dapat. Oke, yang kedua, menjaga kebersihan. Dan yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Jika yang satu bicara, yang satunya saling mendengarkan. Agar Bapak Ibu tidak bosan dengan saya terus, maka pada sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang paling cantik, paling manis, dan paling seksi, yaitu Harvina. Kita akan kembali bersua dan berjumpa lagi di penghujung acara, yaitu di sesi penutup. Dilanjutkan oleh rekan Terima kasih disampaikan kepada Ibu Lim atas semangatnya yang luar biasa tadi ya Bapak Ibu ya. Semangat menyala bersama Bapak Ibu. Nih kalau ada bunyi seperti ini Bapak Ibu. Juki jaki juki jaki juk. Itu bunyi apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Api. Bunyi kereta api. Siapa di antara Bapak Ibu ini yang pernah atau sering naik kereta api? Saya, Bu. Oke Pak Haikal. Kemana Bapak naik kereta apinya? Waktu ke Jogja, Bu. Ke Jogja. Oke, siap. Hari ini kita siap ya Bapak ya kalau kita main kereta-keretaan. Siap. Ya, tapi tidak hanya dengan Pak Haikal aja. Nanti semua peserta CGP yang ada di ruangan ini akan berpartisipasi mengikuti game kereta. Nah, Bapak Ibu, kita akan bermain kereta tapi ada prosedurnya, ada syaratnya. Jadi nanti Bapak Ibu akan dibagi menjadi 5 kelompok. Jadi tiap kelompok nanti akan ada 3 anggotanya, ada 3 orang. Tugas dari kelompok nanti akan mengumpulkan bola dari warna yang sudah ditentukan. Jadi nanti akan saya tentukan ya, ada 5 kelompok nanti Bapak Ibu. Kelompok pertama nanti akan mengumpulkan bola yang berwarna merah. Kelompok kedua berwarna kuning, kelompok 3 berwarna hijau, dan kelompok 4 berwarna biru. Sedangkan kelompok 5 nanti akan mengumpulkan bola yang berwarna orange. Paham Bapak Ibu? Paham, Bu. Oke, jadi syaratnya nanti Bapak Ibu untuk yang ada di posisi yang pertama dia akan bertugas untuk mencari bola yang sudah ditentukan warnanya. Sedangkan yang di barisan paling belakang dia akan berfungsi untuk memberikan instruksi. Boleh dengan cara ditepuk-tepuk, dielus-elus dan sebagainya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan strateginya supaya bisa mendapatkan bola sebanyak-banyaknya. Nah, Bapak Ibu, kita mulai ya, Bapak Ibu ya. Kita hitung dulu ya. Dari Ibu Iin silakan berhitung mulai dari 1. Berhitung dimulai. 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya berhitung sampai dengan anggota yang terakhir. Silakan Bapak Ibu, saya berikan waktu 1 menit untuk berkumpul sesuai dengan angka yang sudah Bapak Ibu sebutkan tadi. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Ya, oke. Sekarang silakan Bapak Ibu berbaris. Ya, jadi berbarisnya itu seperti kereta ya Bapak Ibu ya. Ada di baris pertama, kedua, dan ketiga. Nah, nanti peserta yang pertama di baris pertama dan kedua akan menutup matanya dengan slayer. Setelah ini akan saya bagikan ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti yang paling belakang tidak ditutup mata ya. Nanti yang memberikan panduan. Tapi panduannya nggak boleh bersuara ya. Yang orang di baris yang ketiga. Seperti yang saya sebutkan tadi, boleh tepuk-tepuk dan lain sebagainya. Ada pertanyaan? Tidak, Bu.
Ya, saya akan menyebarkan dulu bola-bolanya di sudut-sudut ruangan. Di angka atau ketika saya menyebutkan angka 3, Bapak Ibu sudah bisa langsung mencari. Kita mulai hitung bersama-sama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, go! Silakan Bapak Ibu cari bolanya di setiap sudut. Ya, waktunya sudah habis Bapak Ibu. Selesai ya. Oke, sekarang kita hitung ya Bapak Ibu ya berapa perolehan bola yang sudah didapatkan masing-masing kelompok. Kelompok 1 3 bola, kelompok 2 3 bola, kelompok 3 4 bola, dan kelompok 5 ini sudah mengumpulkan 6 bola. Jadi dari sini Bapak Ibu sudah kita bisa ketahui pemenangnya. Siapa pemenangnya Bapak Ibu? Kelompok 5. Kelompok 5. Selamat untuk Ibu Iin, Bapak Haikal, dan juga Ibu Suaidah yang sudah memenangkan game kali ini. Baik Bapak Ibu, silakan kembali lagi ke alamnya, ke tempat duduknya masing-masing. Dari kegiatan games kita kali ini Bapak Ibu, ya, apakah terdapat tantangan atau kesulitan dalam menjalankan atau melakukan gamesnya? Ayo, siapa yang berani untuk bersuara? Silakan. Ada, Bu. Ya, silakan Bapak Haikal. Agar bisa kerja bersama-sama itu sulit. Agar bisa bekerja atau berkolaborasi secara bersama-sama itu sulit. Ya, bagus sekali Bapak Haikal. Jadi memang harus ada sinergi, kolaborasi, dan kerjasama yang bagus di antara kelompok, di dalam kelompok ya. Kemudian Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan tadi pada saat menjadi orang yang berada di paling depan? Tadi siapa yang ada di paling depan? Sepertinya Pak Haikal tadi yang di paling depan. Gimana Pak Haikal perasaannya? Ada, Bu. Jadi pada saat menang itu asik, Bu. Dan setelah menemukan kolaborasi itu kita menjadi ringan kerja dan bahagia banget. Ya, karena dengan kolaborasi yang berat-berat jadi ringan, Bu. Ya, benar sekali Bapak. Terima kasih Pak Haikal. Jadi memang harus ada kolaborasi yang apik antara satu anggota dengan anggota yang lain. Nah, Bapak Ibu, saya ingin tanyakan kepada kelompok pemenang tadi, kelompoknya Bapak Haikal dan kelompoknya kelompoknya Pak Haikal, Bu Iin, dan Bu Suaidah. Bagaimana caranya supaya kelompok Bapak Ibu tadi ini bisa mengumpulkan bola yang paling banyak? Baik Bu, saya ya Bu. Silakan Ibu Iin. Sebenarnya tadi pada waktu permainan itu Bu, ya sudah berusaha kompak, tapi memang susah, tapi kita semua bahagia Bu ya, dan akhirnya kelompok kami jadi pemenang. Jadi intinya gini Bu, untuk menjadi seorang pemenang dalam satu tim itu harus bekerja sama, harus berkolaborasi dengan bagus Bu, jadi agar timnya bisa mendapat yang terbaik itu Bu. Bagus ya, betul. Jadi tidak ada yang harus mendominasi ya. Jadi semua peran, baik itu yang ada di posisi paling depan, tengah, dan belakang itu memiliki peran masing-masing. Kalau semua peran itu bisa dijalankan sesuai dengan tupoksinya, insya Allah kelompoknya atau timnya akan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Dan yang terakhir ini, Bapak Ibu, apa hubungannya peran dari Bapak Ibu tadi sebagai CGP dengan kualitas dari kepemimpinan? Ayo silakan yang bisa. Bapak Haikal tadi mengacungkan. Iya Bu. Apa peran Bapak sebagai CGP dengan kualitas kepemimpinan, Pak? Itu Bu, saya itu pinginnya di kegiatan itu berjalan sesuai alur yang telah ditetapkan dan bisa memanage apa yang seharusnya dilakukan. Ya, baik. Siap ya, semuanya harus dikerjakan secara kolaborasi, sinergi, dan kerjasama yang baik antar anggota. Meskipun berperan sebagai pemimpin di dalam suatu tim, tetap harus bisa mengayomi dan artinya menyamaratakan posisi. Ya baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu CGP yang selalu saya banggakan, siapa di antara Bapak Ibu yang masih ingat tentang nilai guru penggerak? Ada Bu, saya Bu. Oke, silakan Bu. Kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, reflektif.
Siap. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu akan saya bagi ke dalam 3 kelompok ya, Bapak Ibu ya. Silakan nanti kelompok 1 membahas terkait nilai guru penggerak, kelompok 2 mendiskusikan terkait peran guru penggerak, dan kelompok yang ketiga terkait kompetensi guru penggerak. Silakan Bapak Ibu membagi kelompok sesuai dengan yang kita arahkan tadi ya Bapak Ibu ya. Waktunya yang kami sediakan adalah 10 menit. Setelah itu kita akan bergerak bergantian untuk presentasi. Silakan Bapak Ibu berkumpul. Terima kasih Bapak Ibu sudah berdiskusi ya, dan sekarang waktunya untuk presentasi. Silakan Ibu Iin untuk kelompok 1 berpresentasi tentang nilai guru penggerak itu seperti apa. Baik Bu, nilai guru penggerak yaitu kolaboratif, berarti kita harus mampu berkolaborasi dengan stakeholder yang ada seperti rekan sejawat, wali murid juga, kepala sekolah terutama itu Bu, dan juga siswa. Lalu inovatif, kita harus bisa menciptakan hal-hal baru yang berhubungan dengan materi yang akan kita ajarkan ke siswa agar siswa merasa senang Bu, berpihak kepada murid. Jadi pembelajaran berpihak kepada murid tidak harus guru sebagai center Bu, tapi bagaimana kita memberi kesempatan kepada murid ikut berbicara atau ikut terlibat dalam pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih aplaus yang luar biasa kepada Ibu Iin untuk penjelasannya. Jadi dari ketiga poin yang sudah dipresentasikan dari 3 kelompok tadi, kita sebagai calon guru penggerak perlu menguasai ketiga poin tadi untuk bisa menjadi pemimpin organisasi pembelajaran yang lebih baik. Ya, sekarang kita masuk ke sesi yang ketiga. Bapak Ibu nanti akan melakukan sesi diskusi komunitas praktisi dengan PP yang lain, yakni dengan Ibu Ima. Saya serahkan kepada Ibu Ima untuk sesi yang ketiga. Baik, terima kasih waktunya Bu Harvina. Bapak Ibu CGP kelas Banyuwangi 91, apakah masih semangat? Masih Bu, semangat. Luar biasa. Pada sesi 3 ini, kita akan membahas tentang diskusi komunitas praktisi. Pada subpoin berbagi tantangan 1 bulan pertama. Bapak Ibu, sebelumnya coba tebak emotikon wajah saya. Bersedih dulu. Susah. Susah, ya betul. Nah, pada topik kali ini tentunya Bapak Ibu sudah mengikuti pendidikan guru penggerak selama 2 bulan. Nah, Bapak Ibu menemukan segala bentuk permasalahan di sekolah masing-masing. Sekarang Bapak Ibu tuliskan. Bapak Ibu sebagai guru di sekolah masing-masing tuliskan pada kertas post-it warna kuning. Masalah apa yang Bapak Ibu hadapi di sekolah masing-masing? 1 CGP, 1 permasalahan. Jadi Bapak Ibu tuliskan dulu, lalu ditempel pada kertas plano. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan pengelompokan. Ketika saya baca, ternyata ada beberapa kemiripan masalah. Di sini saya kategorikan menjadi 3, yaitu kategori masalah antara guru dengan murid. Yang kedua, kategori masalah antara guru dengan pihak sekolah, baik itu rekan sejawat, kepala sekolah, maupun staf administrasi. Nah, masalah ketiga, masalah pada individu guru tersebut, yaitu bagaimana merancang pembelajaran yang sangat menarik. Selanjutnya, untuk bisa lebih memahami bagaimana kita menemukan solusinya, saya akan membagi 3 kelompok. 3 kelompok do, re, dan mi. Silakan dimulai dari kelompoknya Bu Iin untuk mengucapkan do, dan selanjutnya diikuti re, mi, sampai dengan kelompoknya Bapak Haikal. Baik, sudah selesai. Iya. Baik, terima kasih kelompok Bu Iin. Sudah selesai, kita mengelompokkan do, kelompoknya Bu Iin, Bu Soaidah, re, kelompoknya Pak Haikal adalah mi. Di mana masing-masing kelompok akan bertugas mendiskusikan, memecahkan solusi dari permasalahan yang sudah ditulis oleh rekan CGP kelas Banyuwangi 1. Bapak Ibu, silakan tulis solusinya pada kertas post-it yang berwarna biru. Kemudian tempel pada tulisan kategori permasalahan tadi. Baik, silakan dimulai.
Waktu cukup. Selanjutnya, mohon kepada perwakilan Bapak Ibu TGP, kelompok Do, Re, dan Mi menyampaikan solusi permasalahannya. Dimulai dari kelompok Do. Kelompoknya Bu Iin, silakan. Baik Bu, jadi permasalahannya adalah, ini permasalahannya ya Bu? Ya, permasalahan antara guru dan siswa yang umumnya ditulis oleh rekan-rekan CGP di kelas Banyuwangi 1. Baik Bu Iin. Terima kasih sudah menyampaikan. Selanjutnya sampai dengan kelompoknya Bapak Haikal. Bapak Ibu, solusi yang sudah dituliskan oleh rekan-rekan kita adalah bentuk referensi, di mana itu bisa kita gunakan di sekolah kita masing-masing. Subsesi selanjutnya kita akan mencoba merefleksikan manfaat dari komunitas praktisi. Baik, kita dari kelompok tadi, kita akan berbagi atau praktik menggunakan alur P. Kita refleksikan manfaat dari komunitas praktisi tersebut. Baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya kita petikkan jempol 2 di jari kita. Iya, ini adalah bentuk apresiasi kami di kelas ini yang luar biasa mempraktikkan bagaimana merefleksikan manfaat dari komunitas praktisi. Baik, selanjutnya kita akan subpoin ketiga, kita akan merefresh kembali apa sih komunitas praktisi itu. Selain kita bisa melihat modul, kita akan sajikan melalui layar di depan kelas masing-masing. Next, Bapak Adi. Next. Baik, Bapak Ibu, tentunya di akhir sesi 3 ini kita sudah mengulas kembali materi komunitas praktisi. Bapak Ibu bisa mendalami lagi dengan modul yang sudah disediakan atau perangkat yang ada di fitur LMS kita. Untuk selanjutnya, karena waktu mendekati istirahat, kita akan menutup sesi 1, 2, 3 ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan selanjutnya yaitu istirahat, sholat, dan makan siang. Kita lanjutkan pada sesi keempat. Ya, Bapak Ibu semua, siapa di antara Bapak Ibu yang sudah makan siang? Sudah kenyang ya Bapak Ibu ya? Sudah sholat juga? Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, nih supaya kita lebih bersemangat lagi mengikuti kegiatan kita siang hari ini, kita akan melakukan energizer. Bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu nanti berpasangan, lalu berdiri berhadapan. Setelah berdiri berhadapan, silakan Bapak Ibu melakukan sweet. Namun sweetnya ini diganti dengan berikan jumlah jari di tangan Bapak Ibu. Nanti yang ditunjukkan itu yang dikalikan ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu kedua orang ini harus cepat-cepatan menebak total perkaliannya. Ya, Bapak Ibu ya, sudah paham ya Bapak Ibu ya? Nah, silakan Bapak Ibu mencari teman yang ada di samping kanan kirinya Bapak Ibu. Sudah siap ya semua Bapak Ibu? Kita mulai. Tadi kita sudah belajar tentang komunitas praktisi ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita identifikasi komunitas praktisi yang sudah ada di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Agar kita dapat mengidentifikasi dengan baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menjadi 3 kelompok. Sudah Bapak Ibu semua? Nah Bapak Ibu silakan Bapak Ibu kerjakan. Jadi nanti setiap orang yang sudah di kelompoknya akan mendapatkan lembar identifikasi komunitas praktisi. Silakan Bapak Ibu kerjakan. Setelah dikerjakan kita akan secara berpasangan Bapak Ibu menganalisa apa peran Bapak Ibu di dalam komunitas praktisi tersebut, manfaatnya bagaimana, dan seberapa besar kontrol dari Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa dilanjutkan mengerjakan. Berasa DRT. Siap Bapak Ibu, ada pertanyaan? Aman ya Bapak Ibu ya? Oke Bapak Ibu, sekarang waktunya sudah habis. Bapak Ibu silakan Bapak Ibu secara berpasangan dengan anggota atau peserta CGP di sampingnya untuk melakukan kegiatan diskusi berpasangan. Ya, waktunya sudah habis Bapak Ibu. Tadi kita sudah mengidentifikasi komunitas praktisi yang ada di lingkungan kita. Sekarang Bapak Ibu silakan memetakan komunitas praktisinya ya Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu petakan komunitas praktisi pada lembar yang sudah kami berikan. Sumbu X menandakan seberapa besar kontrol Ibu, sedangkan sumbu Y menandakan seberapa besar manfaat yang Bapak Ibu bisa dapatkan di komunitas praktisi tersebut. Silakan dikerjakan, waktunya 15 menit ya Bapak Ibu ya. Ya, waktunya sudah habis Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua yang sudah mengidentifikasi dan memetakan komunitas praktisi yang sudah ada. Jika dilihat ternyata banyak ya komunitas praktisi yang sudah ada di sekeliling kita. Lalu, apakah peran kita sebagai calon guru penggerak di komunitas praktisi ini, terutama untuk komunitas praktisi yang dapat memberikan untuk kita? Baik, Bapak Ibu, mari kita lanjut ke materi selanjutnya dengan Ibu Ima. Silakan Ibu Ima. Baik, masih semangat Bapak Ibu semuanya? Meskipun sudah beranjak siang, kita akan terus menyemangatkan semangat pagi. Coba ikuti saya, semangat pagi, 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 pagi. Saya ulangi lagi, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Baik, luar biasa Bapak Ibu. Untuk sesi kelima, yaitu peran guru penggerak dalam membuat komunitas praktisi. Subpoin pertama, memahami peran guru penggerak dalam membuat komunitas praktisi. Bapak Ibu, apa saja peran calon guru penggerak menurut Bapak Ibu? Sesuai dengan modul yang Bapak Ibu sudah baca atau referensi lain yang sudah Ibu dapatkan di internet. Baik, luar biasa Pak Haikal. Selanjutnya Bapak Ibu kita sajikan pada layar. Di mana betul yang Pak Haikal sampaikan tadi, ada 7 peran. Namun Pak Haikal sedikit lupa peran yang ke-7. Nah, baik mungkin kita bisa baca di awal menganalisis kebutuhan belajar anggota, dan yang paling akhir ke-7, evaluasi dan refleksi pembelajaran pada dan penerapan kegiatan. Bapak Ibu, untuk lebih memahami dan memaknai ke-7 peran tersebut, kita akan belajar dengan teknik berbeda, yaitu saya akan membagi menjadi 3 kelompok besar, kelompok 1, 2, dan 3. Sama Bapak Ibu, silakan menyebutkan angka 1, 2, 3. Jadi yang menyebutkan angka 1 akan ikut kelompok 1 dan seterusnya. Selanjutnya, kelompok 1 akan lebih memahami dan mendiskusikan bersama kelompoknya tentang peran 1 ke 2. Selanjutnya, kelompok 2, peran 3 dan 4. Kelompok yang ketiga, peran 5, 6, dan 7. Nah, selanjutnya, selesai diskusi, Bapak Ibu perwakilan kelompok akan menyampaikan pada kelas besar 91 yang Bapak Ibu semuanya akan diberi kesempatan untuk menyampaikan Halo Pak Ibu semuanya, ada yang tahu nggak di gimana? Ya, tetap semangat. Halo Pak Ibu semuanya. Berasa di RT.